Selamat siang, saudara pendengar. Radio Sonora bersama Anda pada hari ini melalui FM 92. Selamat mengikuti acara ini. Apakah sahabat Sonora mengenal suara yang barusan? Oh, seharusnya kenal ini ya. Legenda Dari Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi Mbak Susan. Selamat pagi Rara. Selamat pagi, siapa nih satu lagi? Sesa. Oh Sesa, halo apa kabar? Selamat ulang tahun. Terima Selamat ulang kasih. tahun, ya, ini. Aduh, kita sama-sama merayakan ulang tahun loh. Ini juga mengucapkan selamat ulang tahun. Betul. Bersama kita juga sudah bergabung ada Mas Oki. Mas Oki Andrianto nama panjangnya ini. Kalau siaran dulu gimana namanya? Halo, selamat pagi. Menjelang siang ya Mbak Rara, ada Sesa. Halo Mbak Susan, ini mentor saya dulu nih dari saya pertama kali masuk sampai dengan sekarang. Waduh, luar biasa akhirnya bisa ketemu lagi di FM 92 Jakarta. Nama panggungnya Oki tetap gak berubah. Tetap Oki ya. Iya benar. Saudara pendengar ya, dulu kita menyebutnya begitu. Mbak Susan dulu bergabung dengan Sonora di tahun berapa Mbak Susan? Tahun 72. Udah lahir belum Rara? Kebetulan belum. Apalagi berarti. Kebetulan belum Mbak Susan. 72 artinya dari awal Sonora berdiri ya Mbak Susan? Ya, waktu itu masih siaran percobaan. Masih AM ya? Ya. Luar biasa, dari mulai awal Sonora berdiri pada waktu itu radio di Jakarta belum terlalu banyak ya. Dan masih radio tuh masih menjadi primadona di masa itu. Mbak Susan gimana dulu menjadi seorang penyiar radio? Apakah dipandang orang, wih seperti artis gitu? Enggak juga ya. Justru dulu kalau ada orang tua yang mau cari mantu, barangkali nggak mau kalau calon mantunya tuh penyiar atau kru radio Sonora, kru radio gitu kan. Iya nggak oke. Itu Karena wajahnya nggak kelihatan Rara, jadi suaranya aja indah gitu. Pas mungkin pas di studio banyak ini kali ya. Ya, masih pandang sebelah mata gitu ya. Iya. Bedanya radio dulu dengan sekarang Mas Oki, Mbak Susan, sekarang radio tuh kelihatan muka. Benar. Apalagi pandemi begini kita udah Harus Zoom ya. dan YouTube begitu kan. Nah, ini kita mau throwback kembali ya. Kalau Mas Oki dulu bergabung dengan Sonora di tahun berapa Mas Oki? Wah, kalau saya dilihat dari generasinya Mbak Susan itu jauh banget karena saya tuh tahun 2000, saya ingat 2000 saya masuk, dulu tuh saya daftar sebagai operator sebenarnya. Lalu kemudian ada Mas Hani ya, masih di Sonora Mas Hani. Halo Mas Hani. Jadi Mas Hani yang wawancara saya suruh memutarkan piringan hitam. Wah, waktu itu nervousnya luar biasa. Tapi pas saya disuruh pakai mikrofon, kemudian saya disuruh siaran sedikit, kemudian langsung saya dipindahkan ke divisinya Mbak Susan Masmir. Makanya saya ada di bawahnya Mbak Susan waktu itu di divisi penyiaran ya Mbak ya. Langsung dimentorin ya Mas Oki ya? Iya benar, jadi dari operator kemudian karena waktu itu ada angkatannya ada beberapa, ada Mbak Vivi juga waktu itu, kemudian ada satu saya ingat banget itu nggak jadi masuk, jadi kekurangan untuk penyiar waktu itu, lalu kemudian saya dipindahkan ke divisi penyiar waktu itu. Oh pantes, gitu. Kalau Mas Oki suaranya bagus, pantesan Jose ya tetap operator ngelamar. Iya, kamera boleh ke sana. Sekalian ya. Ini gimana ini Mas Oki kan dimentorin sama seorang legendanya Sonora gitu kan. Mbak Susan. Gimana nih rasa-rasanya Mas Oki ini gimana sih pertama kali ketemu Mbak Susan gitu? Ya, pertama kali saya masuk itu saya tipes 3 minggu dirawat di rumah sakit waktu itu karena memang ternyata ya di mikrofon pertama kali ya Rara sama Sesa pasti akan ngerti ya, pertama kali siaran itu rasanya ada suara kemudian nggak bisa nyampe gitu, nggak bisa keluar, cuma di sini doang. Dan akhirnya saya dirawat waktu itu di Rumah Sakit Setia Mitra waktu itu. Mbak Jen sempat mengunjungi di sana, dan tapi saya masuk lagi kemudian baru belajar. Waktu itu saya memang favoritnya adalah pasangan pagi, yaitu Mbak Susan sama Pak Edi sebenarnya. Waduh, itu kalau beliau berdua kalau misalnya siaran pagi, is listening, Mbak Susan saya lupa, sesudah menyambut fajar. Bingkisan hari bahagia, oke. Is listening bingkisan hari bahagia. Nah, pilihan nggak di sama ini nih? Keluarin ini ya.
Ya itu proyek-proyek. Bingkisan Hari Bahagia ya kalau pagi nih acaranya nih. Iya, Ya, benar. dan Easy bingkisan Listening dan Bingkisan Hari Bahagia. Saya ingat banget tuh. Jadi memang akhirnya waktu itu ada beberapa mentor dari suara kalau di Sonora tuh ya. Udah pasti ada tipikalnya masing-masing. Walaupun warnanya sama, warna suaranya warna Sonora gitu ya. Tapi ada keunikan, misalnya Pak Edi, wah suaranya berbeda. Mbak Susan suaranya berbeda. Ada waktu itu Mas Lucky, wah itu juga berbeda banget tuh suaranya. Mas James itu juga berbeda. Jadi Mbak Jane sama Mbak Lucy juga berbeda lagi. Itu kan trademark atau benchmark radio Sonora suaranya ya para beliau ini gitu. Itu yang bikin jadi akhirnya kalau misalnya tadi dari pagi ini kan ketika saya menyapa sahabat Sonora di pagi dari jam 6 tadi udah ada yang bilang aduh kangen nih sama Mbak Susan gitu. Jadi memang sampai sekarang nama Mbak Susan tuh masih melegenda gitu ya. Loh. Iya, dulu tuh ada menyambut Fajar, Easy Listening, Bingkisan Hari Bahagia, Tamu Setia, ya masih ingat nggak nih acara-acara Mbak Susan? Ingat. Mbak Susan, tahun 72 bergabung dengan Sonora sampai dengan tahun berapa nih Mbak Susan? 2008 kalau nggak salah. 2008 itu berarti berapa tahun? Saya tolong hitungin ya. Aduh, agak PR ya tiba-tiba Kalau Mas ya. Oki berapa tahun? Saya waktu itu 10 tahun pas. Kalau Mbak Susan sampai pensiun kalau Mbak Susan. Waktu itu terakhir yang memimpin Radio Sonora sebagai direkturnya, kalau saya masih ingat banget. Dan kalau saya 10 tahun dari 2000 sampai 2010 akhir saya di situ, di Sonora. Oke. 10 tahun dan hampir berapa tahun ini ya? Lagi dihitung sebentar ya Lara. 2 tahun lebih ya Mbak Susan ya? Iya benar. Iya, 20, hampir 30 tahun, luar biasa Mbak Susan. Dan ini pasti kita tengok dulu nih di WA dan juga Telegram. Pasti udah langsung memori lagi apa sih kenangan-kenangannya ketika sahabat Sonora mendengar Mbak Susan lagi hari ini gitu kan. Plus sahabat Sonora juga boleh nanti berbincang. Kita akan pilih yang mau on air, silahkan ketik on air, spasi nama Anda. Ya, ini waduh Mas Oki suaranya sama persis ya sama Mas Yudi. Mas Yudi yang mana? Ada dua. Nanti Yudi juga ada yang siaran lagi nih Mas Yudi di siang hari dan Yudi yang tadi katanya. Waduh pengen nih. Sahabat Sonora rata-rata nih Mbak Susan dan Mas Oki dengar suara-suara senior ini kepengen datang. Cuma masalahnya nggak mungkin ya sedang pandemi. Pengen temu kangen katanya. Nah ini dulu Mas Oki dan Mbak Susan pendengar biasa datang ya untuk bertemu dengan para penyiar atau bagaimana? Ya, bisa datang langsung ketemu penyiar favoritnya. Oki paling banyak ya disambangi ya Oki ya. Wow, waduh idol ini ya. Saya disambangi sama yang mau ambil hadiah Bingkisan Hari Bahagia Mbak Susana. Tapi kalau sampai di studio, kemudian ketemu saya, kemudian nanyanya Mbak Susan yang mana, Pak Edi yang mana, seperti itu. Jadi saya sebagai bridger doang sebenarnya. Tangan aja ya Mas Oki. Iya. Betul, semua sepertinya yang memang paling melegenda ini nama Mas Edi dan Mbak Susan ya. Bener. Setiap ada yang menanyakan nih seniornya adalah Mbak Susan dan juga Pak Edi gitu yang paling banyak ditanyakan. Nah nanti kita akan nostalgia lagi, acara-acara apa sih yang paling menyenangkan bagi Mbak Susan dan Mas Oki untuk dibawakan pada waktu itu. Banyak tadi karena kan di situ kan jadwal-jadwal ini dari masa ke masa. Nah ini sahabat Sonora kalau Yakiniku 7.500 ada harganya di sini. Wow, jadi sebut merek ya Rara ya. Benar. Baik sahabat Sonora yang ingin on air berbincang juga dengan Mbak Susan dan juga Mas Oki bisa langsung ke WA dan Telegram kita 0812 112 9200. Jangan lupa on air spasi nama. Kita masih bersama-sama hingga pukul 12 siang nanti. Sama. Ini kalau melihat nih ya Mas Oki dan juga Mbak Susan dari acara-acara yang saya lihat di sini nih, ini sebutnya apa sih dulu ya? Pedoman acara ya. Pedoman acara. Nah, ini kan acaranya banyak sekali. Ini berbeda dengan sekarang. Biasanya kalau sekarang tuh satu penyiar langsung 4 jam berderet begitu ya. Kemudian 2 jam berderet atau 3 jam berderet. Sedangkan kalau dulu tuh rata-rata 1 jam, kemudian off 1 jam begitu ya Mbak Susan, Mas Oki kalau nggak salah ya? Iya. Ini dimulai dari pukul 5 sampai dengan malam hari. Acaranya banyak sekali. Nah, satu-satu dulu dari Mbak Susan dulu megang acara apa? Atau semuanya sudah pernah dicoba? Hampir semua. Tapi ada acara yang khusus cowok-cowok yang handle penyiar cowok seperti menyambut Fajar tuh cowok ya Ki ya. Iya. Soalnya itu yang membawakannya adalah penyiar pria yang nginep gitu.
Karena pagi ya. Kemudian setelah itu isi listening dan bingkisan hari bahagia biasanya kita duet pria dan wanita. Nah di situ kita mulai masuk, penyiar wanita mulai masuk, terus ada tamu setia tuh penyiar cowok lagi, terus jam 9 sampai jam 10 itu acara arena wanita khusus untuk wanita, terus secara bergantian dengan di dalam dan di luar rumah tangga gitu. Di dalam dan di luar RT. Oh iya. Ada juga the listening post nih. Betul ya? Ada listening post juga, ya itu program bahasa Inggris ya untuk hari-hari tertentu. Yang direkam terdahulu, kita kerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan untuk bahasa Inggris. Jadi mereka merekam dulu. Baru di-on-airkan ya. Mas Oki sendiri dulu paling sering megang acara apa nih? Kalau megang acara memang sama, karena kita kan dulu penyusunan penyiar itu memang harus bisa semuanya. Tapi ada seperti Pak Edi sempat bilang bahwa kita punya kekhususan. Misalnya di acara-acara malam itu, misalnya ada acara country, ada acara musik ya, album baru dan lain sebagainya, itu memang dipegang sama beberapa penyiar seperti itu. Tapi kalau acara yang rutin dari pagi sampai dengan pagi lagi itu kita di semacam ada shift-shiftan seperti itu sih, agar kita bisa tahu semua acaranya. Dan karena kan kita kan penyiarnya tuh shift-shiftan dalam arti harus bisa menggantikan satu sama lain ketika memang lagi sakit atau lagi ada keperluan dan lain sebagainya. Jadi tadi Mbak Susan benar, kalau yang menyambut fajar jam 5 sampai jam 6 itu penyiar yang dini hari istilahnya. Jadi dulu tuh siaran jam 12 sampai jam 5 dulu, kemudian sempat sampai jam 6 gitu ya. Oh, yang dini hari itu jam 12 sampai jam 5 pagi. Lalu yang menginap tuh megang acara dari sore sampai malam, lalu menginap tuh maksudnya tidur di kamar belakang, lalu habis itu jam 5 kucuk-kucuk masuk studio, lalu siaran menyambut fajar, sambil sementara menyambut bangunnya si penyiar gitu ya sampai jam 6, lalu habis itu jam 6 baru mulai namanya prime time-nya itu adalah Sonora tuh jam 5:30 ya kalau nggak salah, tapi jam 6 itu acara Listening and Bingkisan Hari Bahagia itu baru masuk berita, baru masuk dari lalu lintas, karena kan mulai banyak tuh pendengar-pendengar yang di mobil, perpindahan antara di rumah persiapan lalu masuk dengerin radio di mobil. Itulah momen yang kita pakai untuk mulai menyapa pendengar, mulai menyapa yang ada di jalan untuk ke kantornya dengan lagu-lagu upbeat-nya seperti itu. Terus jam 8-9 seperti Mbak Susan bilang itu lebih biasanya talk show ya. Talk show, ada tamu. Lalu jam 10 udah mulai AMKM dan seterusnya sampai malam itu acaranya ya memang berubah-berubah sih. Angkatannya Mbak Susan sama angkatannya saya pasti akan berbeda, tetapi ada acara-acara yang sama. Saya masih merasakan isi listening Bingkisan Hari Bahagia, Senja Kala Nada. Tadi saya dengerin Pak Edi ada Menuju Jurang Malam. Waduh, itu rasanya tuh karena lagunya boleh bebas tuh yang Menuju Jurang Malam. Ya, itu. Ya, baik. Nah, sebelum kita tanya dulu bagaimana sih persiapannya mempersiapkan sebuah acara begitu ya. Ini kan pastinya tidak hanya sekedar siaran namun juga memproduksi sebuah acara tersebut gitu ya. Nah, Mbak Susan dan Mas Oki mungkin mempunyai acara tertentu yang memang paling suka nih. Aku paling suka siaran acara ini gitu. Mbak Susan apa nih? Suka atau kewajiban ya? Oh, benar. Arena wanita itu pasti yang membawakan wanita, penyiar wanita. Nah nanti kalau di dalam dan di luar rumah tangga pada jam yang sama itu bisa ada tamu-tamu yang berbicara mengenai kesehatan atau lain hal itu dengan acara talk show. Nah itu dipersiapkan tentu saja kerjasama dengan teman-teman di tim marketing yang mendapatkan dengan produk apa, katakanlah begitu. Lalu kita yang bertugas yang berbicara secara in-depth dengan calon narasumber itu untuk talk show pada selama 60 menit kurang lebih. Nah itu yang harus dipersiapkan. Kalau untuk acara arena wanita, itu memang harus disiapkan semacam naskah, bisa mengenai kesehatan, bisa mengenai ekonomi rumah tangga, bisa mengenai pendidikan anak-anak misalnya gitu, dan itu sudah mulai diselingi dengan hasil kerja dari teman-teman di newsroom dengan informasi-informasi seperti itu, Mbak Rara.
Oke. Kalau kalau dari Mas Oki seperti apa nih? Apa ada program yang seneng banget nggak sih untuk bawainnya? Oke, kalau program rutinnya yang pagi, yang dulu saya sempat membawakan untuk program motivasi dengan Pak Andri Wongso dulu. Itu selama kalau nggak salah 2 jam. Dua 1 jam. Tetapi waktunya kalau nggak salah 1 atau 2 tahun saya membawakan acara Andri Wongso motivasi seperti itu. Lalu pernah juga Krisnamurti juga pernah masuk. Lalu kemudian untuk acara lagunya memang tetap AMKM karena di situ kita bisa berolahraga. Jadi olahraga karena ada permintaan lagu. Lalu karena dulu belum ada lagu-lagu yang di komputer itu, jadi kita harus keluar ruangan, masuk ke ruang sebelah, terus ada box CD 3.000 CD itu ada, terus kita nyari nomornya udah kayak nyari apa gitu ya, terus pas dapat tuh rasanya tuh wah, kepuasan banget dapat lagunya. Nah, yang menjadi enaknya tuh karena kita jadi kayak adrenalinnya tuh kayak ada terus gitu, apalagi permintaannya walaupun permintaannya biasanya lagunya ada beberapa yang sama, tetapi kalau ada lagu-lagu yang kayaknya unik banget tuh kita langsung kayaknya semangat banget untuk bisa menyetel atau memutarkan lagu tersebut. Seperti itu sih. Selain AMKM kan permintaan lagu ada kontak pendengarnya kalau nggak salah ya Ki ya? Iya, kontak pendengar pertama sama yang kedua itu sore tuh, bagian sore Mbak Susan ya. Iya. Oh itu sama-sama effortnya ya Mas Oki ya, sama-sama lari harus ke ruangan sebelah nyari lagunya yang mana gitu ya? Iya, dulu kan karena kita masih penyiar di dalam ruangan tuh, operator tuh ada di ruang yang di luarnya. Jadi memang itu kebijakan atau wewenang dari penyiar untuk bisa milih lagunya. Untuk kan kemudian dulu zamannya tuh kalau AMKM tuh harus lagu dari pendengar gitu, nggak boleh lagu dari kita pilih sendiri tuh nggak boleh, misalnya lagu bebas itu nggak. Jadi emang harus benar-benar 1 jam AMKM kalau misalnya ada 7 lagu, wah kita harus benar-benar cari itu 7 lagu biar bisa bisa memutarkan gitu. Ya. Seperti itu. Lalu ada Indonesia Populer, sekarang masih ada Indonesia Populer ya. Kita sekarang namanya Pesona Indonesia. Pesona Indonesia Populer saya suka banget karena lagu-lagu Indonesia yang ngetren. Terus waktu itu sempat kita punya program untuk datengin secara rutin untuk band atau musisi. Itu pengalaman luar biasa mendatangkan mereka. Lalu kemudian kalau saya tuh di generasi sesudah eranya Mbak Susan dan Pak Edi, yang mana waktu itu ada perubahan dari segi acara. Itu adalah kayak reformasi pertama Sonora. Lalu kemudian ada acara-acara, mulai ada acara rock. Nah, waktu itu megang acara rock sama Mas Anto. Kemudian ada acara kayak Kus Plus gitu ya, lagu-lagu legend Indonesia. Waktu itu megang sekitar kira-kira 4 tahunan di acara malam itu. Itu yang paling berkesan karena bisa kayak banyak belajar dari berbagai narasumber, sama ya banyak kesempatan lah untuk bisa belajar mengenai musik. Yang saya belajar di Sonora adalah untuk bisa terus mendengarkan musik dan merespect dari musik siapapun itu yang membuat atau menciptakan lagu tersebut. Itu sih Rara dan Syesa. Iya, memang kalau Mas Oki ini kalau tadi sempat bilang juga sempat megang Revolution gitu ya. Kalau sekarang jadi Revolution ini ada juga dari Lilik gitu ya. Mas Lilik ini bilang juga katanya kalau Mas Oki ini identik dengan Beatles. Sonora rock katanya. Jadi memang dikenal dari program rock itu ya Mas Oki? Iya, dulu karena musik rock itu sesuatu yang diputar itu nggak semuanya. Kalau di Sonora kan lagunya kan memang benar-benar ada genrenya yang wah Mbak Susan bisa cerita banyak tuh. Kalau misalnya lagunya itu harus yang seperti apa? Karena intinya kan kita memberikan kenyamanan di telinga pendengar, dan pendengarnya kan pendengar yang sangat luas seperti itu. Jadi acara lagu-lagu yang memang segmented banget atau istilahnya itu yang anti mainstream itu nggak bisa diputar. Jadi kalau misalnya rock bisa, misalnya Bon Jovi lagunya yang mana masih bisa, White Lion dulu masih bisa misalnya. Kemudian lagu-lagunya kayak Survivor atau dan lain sebagainya itu bisa. Tapi kalau misalnya udah lagu-lagu kayak Metallica gitu misalnya, atau Iron Maiden atau segala macam, itu kan sesuatu yang memang speed metal. Nah itu harus dibuatin kayak satu acara khusus waktu itu agar segmentasinya tuh ada pendengar yang bisa
menikmati juga, cuma nggak semua pendengar. Biasanya jam 10, jam 12 biar yang pendengar yang pagi sampai sore itu udah pada tidur. Baik, ini khusus yang komunitas rock nih disuruh begadang keras ya. Baik Mbak Susan, kita tadi berbicara mengenai persiapan. Bagaimana sih mempersiapkan sebuah acara. Pendengar ini dari yang di rumah, kalau dulu nyebutnya adalah pendengar sonora ya. Pecinta sonora begitu ya, ingin tahu sebelum siaran itu apa sih persiapan yang dilakukan dan lain sebagainya. Mbak Susan mungkin bisa memberitahu kepada sahabat sonora nih. Selain konten dari acara itu yang tadi harus dicari, apakah bisa berdasarkan potongan-potongan dari wawancara dengan seorang narasumber, misalnya kalau kesehatan dengan seorang dokter, misalnya gitu, bisa juga kita dengan telepon langsung, lalu kita berbicara, tapi semuanya sudah dipersiapkan dulu, kita sudah berkoordinasi dengan si narasumber, apa yang akan kita sampaikan, apa yang ingin kita fokus sampaikan ke pendengar. Misalnya masalah penyakit menular yang terjadi pada anak-anak, apa saja misalnya, itu akan digali secara dalam. Bisa juga berdasarkan skrip yang harus punya banyak referensi si penyiarnya, lalu kita buat semacam naskah, dan itu kita selingin supaya nggak boseni, kita selingi materinya tuh dengan backgroundnya dinaikin, diturunin, seperti itu teknisnya. Terus kita masih permanis lagi, kita lengkapi lagi dengan lagu-lagu. Beda dengan cerita Oki tadi, kalau kontak pendengar, AMKM tuh murni lagu yang diminta oleh pendengar. Jadi memang mau penyiar perempuan atau laki-laki harus bisa lari-lari mencari lagu permintaan si pendengar tercinta itu. Ya. Tapi kalau lagu yang dipersiapkan dengan acara khusus, seperti yang Oki bilang tadi, acara rock atau itu bisa kita susun dengan dibantu oleh diskotik. Saat itu Mas Jaka minta masukan, kita cari, kita susun, sehingga di studio tuh ada meja panjang, ya Oki inget ya, meja panjang, di situ ada tumpukan-tumpukan lagu, ada daftar lagunya, misalnya jam 9.10 Arena Wanita, Susan, lagunya ini, gitu. Jadi udah disiapin betul-betul sesuai dengan materi yang kita mau sampaikan saat itu. Oke. Kalau suasana siarannya sudah beda ya, nih yang bisa dilihat Mbak Susan dan Mas Oki udah beda nih. Susunannya, layoutnya. Yang pasti kita menghadap ke sana, menghadap di baliknya Rara. Balik ke sana. Oke. Tahun 72 malah penyiar 1 dan penyiar 2 disekat. Jadi kita kalau mau ada sesuatu kita ketok-ketok kacanya gitu kan, karena benar. Ya, padahal belum pandemi, jadi belum ada coronavirus itu sudah disekat dulu. Kalau nggak bisa kelihatan. Ini mungkin ya. dari sesa kali ya. Sekatnya kita pakai apa sih, mika gitu, supaya kalau ya ada narsum yang datang kita nggak ini. Nah, operatornya Bung Devi Jose Riko, iya ada di sini. Itu ada lagi yang sebelumnya. Mika sudah tahu ya. Jadi harus tahu ya. Itunya masih di mana tuh, di Jalan Gajah Mada, bukan di Gedung Kebahagiaan, itu yang awal-awal siaran di situ. Di depan ya? Iya, siaran lantai 3 dari bawah, kita kalau waktunya mepet lari-lari. Jadi kita memang sudah olahraga nafas di situ. Benar sekali. Makanya sehat-sehat ya. Mbak Susan waktu itu dari tahun 72 sudah tinggal di Kelapa Gading? Belum. Belum. Kebetulan saya juga siaran jam 6 dari Kelapa Gading subuh-subuh, Mbak Susan. Jam berapa Rara dari rumah? Waktu itu siaran jam 5 ya, berangkat setengah 4 udah berangkat lah. Mayoran masih gelap sekali. Nah ini memang kalau dulu di sini seperti yang Mas Oki bilang dan Mbak Susan bilang tuh ada yang nginep ya. Iya. Shiftnya seperti itu, menarik nih. Nah nanti kita juga mau bertanya mengenai suka dukanya. Iya kan saja. Karena udah 30 tahun juga. Dan 10 tahun. Dan 10 tahun lumayan lama itu ya. Bukan cuma lumayan ya. Udah lama memang. Untuk anak milenial bisa bekerja 10 tahun di tempat yang sama tuh luar biasa. Benar. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan telepon ya salah satu sahabat Sonora yang ingin juga berbincang rindu dengan Mbak Susan dan juga Mas Oki. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, Anda bisa menyampaikan WhatsApp ataupun juga Telegramnya dengan formatnya
on air spasi nama Anda. Jadi nanti akan kita telepon, kita akan pilih satu sahabat Sonora untuk nanti bisa on air, mungkin mengucapkan ucapan ulang tahun juga. Sekarang menyapa ini ada Mbak Susan, ada Mas Oki juga ya. Jadi tetap bersama kami. Rara Kalesara dan juga Sesa Uli masih menemani Anda di Sonora 49 tahun, menemani rangkai semangat sebarkan kebaikan dalam rangka ulang tahun. Hari ini persis 8 Agustus. Tanggal cantik ya. Tanggal cantik sekali. Kita ada nostalgia mantan. Mantannya hari ini ada legenda-legendanya Sonora. Betul. Ada Mbak Susa 30 tahun di Sonora, ada Mas Oki 10 tahun tadi ya. 10 tahun tadi juga ada Pak Edi ya di pagi hari, dan juga Mbak Koni. Nah, kita pengen nanya nih, Mbak Susan terutama, mungkin Mas Oki belum bergabung pada waktu itu karena Sonora di tahun 98 ini cukup sangat dicari begitu Mbak Susan, karena ada peristiwa yang bersejarah sekali di tahun 98. Nah, behind the scene seperti apa yang dialami Mbak Susan ketika waktu itu harus siaran dengan keadaan yang genting begitu ya, ada kerusuhan di mana-mana. Mbak Susan seperti apa, diceritakan dong. Di gedung itu, gedung perintis Jalan Kebahagiaan itu kan ada beberapa divisi Sonora on the top di lantai 5. Kalau karyawan-karyawan wanita dari gedung itu dipersilahkan pulang dengan pertimbangan keamanan gitu ya. Tapi wanita-wanita perkasanya Radio Sonora tetap stay di studio siaran, sementara ada yang diturunkan untuk reportase keadaan lapangan. Wanita perkasa ada nih. Ya, soalnya kita harus sampai nginep gitu kan ya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Sementara tenaga-tenaga teman-teman yang pria itu kebanyakan diturunkan untuk peliputan. Jadi yang kebanyakan standby adalah yang wanita. Tapi bukan berarti wanita nggak turun juga ke lapangan gitu untuk meliput. Sesuatu yang terus aku kenang saat ini adalah ketika aku dari studio pulang karena udah beberapa hari tidak pulang, ganti pakaian gitu. Aku berjalan dari studio di Jalan Kebahagiaan sampai ke rumah di Kelapa Gading bertiga tuh. Aku, Mbak Sri, Mbak Jin, sama Mas Amir waktu itu. Kita jalan dengan penuh deg-degan dan kita harus pandai mencari jalan tikus supaya tidak head on dengan massa yang ketika itu sedang chaos gitu ya. Tapi kita juga harus melapor gitu ke studio apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Kita juga harus hati-hati karena saat itu perangkat kita untuk menyampaikan liputan jangan sampai salah-salah juga dijarah gitu kan ya. Dan kita 3 wanita ini berjalan terus gitu. Berapa kilo ya kalau dari studio ke sini, kurang lebih 12 sampai 13 kilo jalan kaki gitu. Nah, ya sambil terus meliput melaporkan gitu. Terus ketika sampai di Pasar Cempaka Putih di Jalan Suprapto ya, itu benar-benar lagi mulai gitu loh, mulai penjarahan ketika itu. Kita sedikit merunduk di kios-kios pinggir jalan, tapi harus terus melotot gitu kan ya, melotot melihat apa yang terjadi dan kita melaporkan bagaimana orang yang memanggul beras 2 kuintal dengan enteng-enteng aja gitu ya. Terus di mana ada mobil dengan kain putih menandakan memang itu emergency karena di situ kan ada rumah sakit Yayasan Islam Cempaka Putih untuk membawa barangkali korban di mana gitu kan. Jadi betul-betul kita harus bisa menggambarkan saat itu di lapangan ke studio sehingga studio lalu menyampaikan ke masyarakat. Ketika sampai di perempatan Cempaka Putih, perempatan Coca-Cola dulu, zaman dulu ya namanya, itu ada pasukan marinir. Itu rasanya gitu ya. Rasanya aman, selamat, nyaman gitu ya. Nah, tapi kita masih harus jalan lagi, masih sampai ke sana, ke lingkungan rumah, mengendap-endap lagi, terus melaporkan yang beda dengan hiruk pikuknya ketika di Cempaka Putih, ketika Jalan Perintis Kemerdekaan itu. Terus begitu sampai di pintu gerbang perumahan itu, kita ditanyai lagi sama itu marinir karena yang menjaga perumahan itu,
dari mana, mau kemana gitu. Kita bilang kita penghuni rumah sini. Nah, begitu sampai di sana, sampai di lingkungan rumahku, kita disambut, terima kasih sudah mendapat gambaran keadaan yang kita lewati tadi. Gitu. Ini berarti 3 orang ini, Mbak Susan, Mbak Sri, dan Mbak Jen, termasuk yang perkasa ya, luar biasa, masih berjalan dari Gajah Mada ke Kelapa Gading. Karena nggak ada kendaraan kan saat itu. Betul. Masih tetap harus melaporkan juga. Mbak Susan, berapa lama seperti itu harus menghadapi situasi yang mencekam? Kita jalan kurang lebih berapa jam ya, karena kan berhenti, belok masuk jalan tikus. Pokoknya sampai di perumahan itu kurang lebih jam 8 malam gitu. Karena si Mbak Sri juga bawa-bawa kue, karena dia sebetulnya ada doa di rumahnya gitu. Dan aku ingat kue-kue yang dibeli waktu itu akhirnya diserahkan ke bapak-bapak pasukan marinir itu buat temen ngopi gitu kalau nggak salah. Itu berlangsung lama, Mbak Susan? Dari perjalanan dari situ kurang lebih 4 jam ya. Kejadian seperti itu pada waktu tahun 98 ini. Sampai akhirnya reformasi ada yang di sampai DPR MPR. Kembali, betul. Ya. Benar. Terus belum lagi kita malamnya kan ada di Garnisun, waktu itu Sutioso kalau nggak salah, gubernur. Dan jadi kita berkoordinasi, media harus melakukan apa gitu. Sementara dari Garnisun harus ke RRI waktu itu. Ada koordinasi juga. Di Harmoni itu tank-tank semua kan, tank-tank semua. Untung punya rekan kerja Mas Yakob, Mas Valen, yang kumisnya tebel, dan aku digoncengin Vespa sama dia ke RRI. Jadi nggak jalan sendirian gitu loh. Karena Mas Valen kan kumisnya gede, lumayan nyeremin, lumayan akut. Udah kayak angkatan darat soalnya. Iya benar. Aduh, ingat Mas Valen. Terlupakan sekali Mbak Susan ya, peristiwa 98 itu. Dan itu termasuk juga di masa-masa di mana Sonora memang berjaya banget. 24 jam. Jadi kalau ngelengkapin Mbak Susan, karena waktu itu saya di kampus sebagai yang unjuk rasa di bagian mahasiswanya. Lalu habis itu kan 98 tuh. Terus habis itu kita nggak bisa pulang kampus. Kemudian yang menyelamatkan kita untuk menuju ke titik terdekat dari rumah, waktu itu saya masih di daerah Pondok Labu, itu emang Sonora. Jadi sekitar kita tuh dari jam 9 malam harus bergerak dari kampus waktu itu. Itu bakar-bakaran ada di mana-mana, bakar ban segala macam, itu mencekam banget memang. Kita naik motor iring-iringan, terus kita selalu dengerin radio. Waktu itu masih pakai radio yang kecil gitu. Saya ingat banget suaranya antara kalau nggak Mbak Susan, kemudian Pak Edi atau Mas James waktu itu, atau Mas Lucky, pokoknya berempat itulah pokoknya. Jadi itu kita dengerin terus sampai jam 6 pagi di rumah teman waktu itu. 6 pagi, kemudian baru pas Sonora bilang bahwa oke ini sudah mulai mereda segala macam, baru saya pulang. Baru saya pulang ke rumah. Jadi memang perkenalan saya sama Sonora pertama kali adalah ketika siaran 24 jam itu pertama-tama ya Mbak Susan ya, ketika yang memang membutuhkan untuk informasi itu. Baru akhirnya tahun 2000 saya karena waktu itu memang harus kerja, maka saya itu ada iklan di Kompas. Dan akhirnya diwawancara satu sama Mbak Susan, satu sama Mas Hani waktu itu. Ini nih jadi orang membimbing saya pulang nih gitu ya Mas Oki. Iya, itu dia. Oki beda lagi. Kenapa itu? Mas Oki ini juga pernah liputan tsunami di Aceh, betul ya Mas Oki? Gimana ceritanya? Wah, kalau liputan tsunami kan pertama kita itu kan dari masanya sebelum tsunami, yaitu teman-teman yang liputan untuk yang aksi militer. Kemudian habis itu tsunami waktu itu 26 Desember kalau nggak salah ya. Pokoknya 26 Desember. Ya, 26 Desember 2004, saya lagi siaran jam 6 sampai jam 8 hari Minggu. Jam 6 sampai jam 8, istilah listening and Insan Hari Bahagia. Waktu itu ada telepon dari yang, itu ya Mbak Susan, yang kontributor kita di Aceh waktu itu. Mas siapa, saya lupa. Iya. Nah itu kita telepon masih tsunami baru terjadi dan tidak ada korban jiwa, masih seperti itu. Lalu habis itu baru selang sehari aja udah bertambah banyak banget. Lalu kemudian kita mulai, karena kita dekat sama instansi militer dan polisi, jadi kita termasuk di dalam yang diterbangkan ke sana.
Tapi saya angkatan keberapa? Saya kalau nggak salah 2005 awal Januari baru ke sana. Sebelumnya ada Pak Edi di Banda Aceh. Lalu kemudian ada Mas Tirta di Malabo. Kemudian juga ada Mas Yus dulu juga di Aceh seperti itu ya. Baru saya Yus waktu itu sudah ada apa yang pergerakan Aceh Merdeka itu pergerakan ya. Aceh Merdeka ya, sebelum tsunami. Ya. Waktu itu saya dikirimkan kemudian ke Medan. Habis itu dari Medan saya nggak dapat pesawat ke Melabu karena emang pecah dua Brenda Nadine. Lalu habis itu keunikan dari skill dari Sonora adalah kita harus mencari berita sampai dapat. Nah itu dia. Jadi yang kita lakukan adalah waktu itu saya sama fotografer Jawa Pos yang sama-sama bingung mau kemana. Karena nggak dapat tempat di sana juga. Lalu kemudian kita punya taktik. Gimana kalau kita ke waktu itu di Bandar Polonia di sebelahnya baru Angkatan Udara. Yuk kita wawancara dari komandan di sana aja gitu kan. Untuk lihat situasi gimana. Nah kemudian pas kita lagi wawancara live waktu itu sama jenderal siapa saya lupa. Lalu yang fotografer Jawa Pos dia bidik gitu ya. Lalu kemudian pas terakhir kamu emang mau kemana? Wah saya mau ke Melabuh nih Pak gitu kan. Cuma nggak dapat pesawat sama helikopter sampai udah 3 hari di sini padahal berita harus masuk nih gitu kan. Terus si jenderalnya bilang gini, ya udah besok pagi aja jam 6 berangkat sama saya. Waduh rasanya tuh enak banget rasanya kayak Mas Susan bilang kalau ada marinir tadi ya. Waduh rasanya enak banget ada tumpangan sama jenderal pula lagi. Akhirnya pagi-pagi kita malam kita nginep di hotel begituan lah ya gitu kan. Terus habis itu pagi-pagi jam 6 kita udah di bandara, langsung ketemu sama jenderalnya, kita langsung masuk terbang ke Malabo. Lalu habis itu langsung ada Paskas di sana dan mengantarkan kita. Waktu itu ada SCTV yang baik banget sama kita, ikut mobil kita aja sampai ke kota Malabo. Sudah terus di situ, terus saya sempat ketemu sama Tirta untuk ini Marantz kan dulu masih Marantz gede gitu kan sama mikrofon 92-nya itu ya. Terus waktu itu saya sekitar sebulan di sana di Malabo. Lalu yang berkesannya ini yang paling berkesan adalah saya nggak bisa pulang karena pesawat udah nggak ada. Jadi saya masih menunggu waktu itu harus ada jam militer. Jadi jam 6 sore itu udah nggak ada apa-apa. Kemudian ada satu suara yang membuat saya itu ada harapan balik ke Jakarta, yaitu Mbak Susan telepon. Mbak Susan telepon, saya udah mau menuju ke Malabo nih pakai mobil L300, Mbak Susan inget gak? Sama Mas Hani waktu itu sama Mas Joni gitu kan. Ya kita nih udah perjalanan ke Malabo pakai mobil L300 palang merah. Waduh rasanya enak banget tuh. Akhirnya bisa pulang juga. Terus habis itu di sekolahan mana gitu ya. Di sekolahan mana itu di Aceh. Lalu kita akhirnya jalan 13 jam dari Malabo ke rumahnya Bu Susan yang ada di Medan. Nah, lalu 13 jam itu yang menjadi cerita menarik adalah Mbak Susan masih ingat waktu itu pas malam-malam ada sinar center. Lalu di situ adalah ketika kalau misalnya ada center nyala itu harus berhenti karena kalau enggak nanti dikira gam. Tapi kalau misalnya kita enggak berhenti, kita akan ditembak gitu ya. Tapi kalau kita berhenti, emang kita tahu yang nginin center siapa gitu ya. Jadi waktu deg-degan tuh waktu itu. Tapi kita masih pakai bendera palang merah. Terus kita berhenti. Terus habis itu kita sama bawa pengungsi ya Mbak Susan ya dari polisi atau keluarga. Lalu kita disuruh keluar, kita diperiksa semuanya, kemudian alat-alatnya segala macam. Lalu kemudian ternyata kita boleh lanjut lagi. Lalu ada satu anak yang saya pangku di situ sampai ke Medan dan lagi tidur enak. Ternyata ada tiba-tiba kok ada kehangatan gitu ya. Ternyata si anaknya ngompol di situ kan lagi tidur. Waduh, terus sampai saya nggak bilang sama Mbak Susan waktu itu kan, karena saya udah nggak ada pakaian ganti lagi. Terus sampai di rumah Mbak Susan saya biarkan sampai kering, sampai akhirnya tidur di rumah Mbak Susan di teras di ruang tamu. Terus habis itu pas besok paginya baru kita ke bandara terus kita balik ke Jakarta. Itu sih yang menurut saya kalau ke Aceh. Kalau ya seperti itu waktu itu ceritanya begitu. Jadi memang perjalanan karir di Sonora, saya yakin Mbak Susan juga setuju sama Pak Edi bahwa kita bukan sekedar siaran sebenarnya, tapi yang penting adalah sisi humanisme sama dari kekuatan mental untuk perjuangan hidup itu emang jadi terpatri banget
dan itu terbentuk sampai sekarang itu sih. Itu yang menjadikan Sonora apa ya? Ada sampai sekarang, itu dia, 49 tahun. Pendengarnya juga masih tetap setia, tetap loyal gitu loh. Betul sekali. Mbak Susan berarti dulu juga di tahun 2005 itu juga ke ini ya, ke Aceh ya? Memberikan bantuan. Ini sudah ada pesan dari Mas Hani nih. Mbak Susan juga ke Aceh untuk memberikan bantuan sonora untuk korban tsunami pada waktu itu. Iya, bersama Mas Hani, bersama Mas Joni, bahkan kita masih lihat mayat-mayat yang berserakan. Kemudian kita pergi ke suatu Lambarno namanya gitu. Itu adalah kuburan massal yang masih terbuka. Jadi nunggu penuh dulu baru ditutup dan smell-nya ya lumayan kan gitu ya. Jadi tim pencari jenazah-jenazah waktu itu kalau ketemu terus ditandai dengan bendera merah, terus nanti tim yang bagian ngambil gitu, ngangkut jenazahnya. Jadi kalau kita setiap pulang liputan, rasanya bajunya tuh udah mau dibuang aja gitu, nggak usah dicuci lagi karena baunya tuh nempel banget gitu, nempel banget. Jadi disitulah Radio Sonora berperan. Selain laporan-laporan, kita juga seperti Oki bilang di Banda Aceh itu kan ada tenda-tenda dari teman-teman polisi, ya kita menyambangi, saling menyemangati, lalu memberikan yang kita bawa dari Jakarta, sumbangan-sumbangan itu. Gitu. Luar biasa ya, banyak hal yang sudah dialami oleh Mas Oki dan juga Mbak Susan selama bekerja di Sonora. Kalau Mbak Susan nih sudah 98 juga mengalami begitu ya, kemudian juga mungkin bencana alam yang lain selain tsunami juga Sonora pasti ikut terjun ke lapangan begitu. Nah, kita pengen tanya juga nih, apa sih kejadian-kejadian ataupun hal-hal ataupun mungkin ritual-ritual gitu yang biasa dilakukan oleh Mbak Susan dan juga Mas Oki ketika siaran yang mungkin menarik untuk di-share nih, untuk dibagikan kepada sahabat Sonora. Ada kan ketika lagu mungkin ada, atau sebelum siaran ada yang suka pemanasan gitu kan, atau juga ada yang senam muka gitu ya, atau ketika lagi lagu apa sih kebiasaan yang suka dilakukan? Nah, Mas Oki dan Mbak Susan silahkan yuk bisa berbagi cerita. Oki dulu, monggo Ki. Karena kenapa saya dulu? Karena kalau buat Mbak Susan, eranya Mbak Susan, Mas Pop ya, kemudian Pak Edi itu ya, itu memang udah di eranya di Golden Voice. Jadi yang harus keluar di radio itu memang harus era ya yang suaranya tuh harus emas gitu ya. Sama kayak penyanyi-penyanyi zaman dulu kan, itu memang harus suaranya tuh memang benar-benar yang mikrofon seperti itu, yang kemudian jadi persiapannya itu memang sudah benar-benar yang nature, jadi kayak udah kepilih karena nature-nya suaranya itu memang bagus. Halo, selamat pagi para pendengar Sonora dimanapun Anda berada. Nah itu kan sesuatu yang memang udah jadi trademark-nya banget, udah di-embed gitu, jadi nggak perlu persiapan. Jadi persiapan paling cuman kita tuh biasanya nggak boleh makan sebelum siaran. Kenapa? Karena makan dan paling nggak minum paling air putih. Kalau makan, apalagi kalau ya di bawah kan tuh makan gorengan lain sebagainya kan ya. Terkadang kita memang maunya makan dulu, tetapi kalau kita makan tuh air liur tuh akan bertambah. Ketika kita air liur bertambah, Rara sama Sesa pasti ngerasain ketika di mikrofon kan sensitif banget. Ketika ada suara itu kan kelihatan kedengaran banget, dan itu benar-benar tabu banget di radio. Jadi persiapannya lebih kepada, kalau misalnya saya itu karena dulu masih langganan Kompas gitu ya, sekarang juga masih langganan Kompas di Sabtu Minggu. Nah kalau dulu kan tiap hari kita ada Kompas, kita pagi-pagi harus baca Kompas. Kalau saya harus baca Kompas karena di situ bahasanya bahasa formal, ya sama dengan bahasa di radio Sonora. Untuk intonasinya, kemudian kita bisa masuk ke studio rekaman, kita coba untuk baca kalimat-kalimat. Ya kalau saya selalu disiapin sama mentor saya, Mbak Bu Susan, sama Mas Luki, sama Mas James, Pak Edi, atau Mbak Jen bilang selalu bahwa yang penting ada intonasinya itu harus terdengar dengan jelas. Titiknya, komanya, lalu tanda seru, tanda tanya, seperti karena kita di ruang dengar dan kita harus mengekspresikan di pendengaran kita, di pendengar yang ada, seperti itu sih. Jadi persiapannya tentu vokal sama baca aja. Sama jam terbang sih, semakin sering siaran itu pasti akan semakin ketemu
formatnya atau ketemu sama selaknya. Jadi mau disuruh pegang acara apa, waktu itu suruh siaran sama Mbak Susan atau Pak Edi, coba deg-degannya kayak apa coba kan, langsung di studio gitu kan. Tetapi memang itu adalah prosesnya untuk bisa ya kita kayak siaran kayak sekarang ya kan, memang latihan sih udah pasti. Itu sih kalau dari saya, dari Mbak Susan pasti lebih menarik lagi nih. Sebelum ke Mbak Susan, kita akan ke pendengar dulu nih. Sudah ada yang ditelepon. Oh ya. Ya, ada Ibu Endang. Selamat pagi, Bu Endang. Pagi menjelang siang. Halo, selamat siang, Mbak Rara, Mbak Hai, Bu Tessa. Endang. Selamat pagi, Bu. Selamat ulang tahunnya dulu mana, Bu Endang? Oh ya. Selamat ulang tahun untuk Sonora ke-49. Ya. Ya, semoga Sonora selalu menjadi panutan pendengarnya, memberikan inspirasi untuk pendengarnya, memberi info-info dan acara-acara yang selalu ditunggu-tunggu pendengarnya. Amin, terima Sukses untuk kasih. Sonora. Bu Endang, ini di studio sudah ada Di terhubung Zoom secara ya. Zoom ya, secara online. Ada Mbak Susan dan juga Mas Oki. Ada yang mau disampaikan? Aduh, banyak nih, Mbak. Waduh, udah dicatat dulu tapi ya Ibu Endang ini ya mau ngomong apa ya. Halo Mbak Susan. Hai Mbak Endang, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Susan, aku senang sekali dengar Mbak Susan lagi. Mbak Susan ingat nggak sama aku? Aduh, yang mana nih ya? Mbak Endang pendengar Sonora pasti kan ya? Dari tahun berapa Mbak Endang? Mas, iya. Aku tuh punya kenangan sama Mbak Susan tuh. Mbak Susan waktu acara ulang tahun Sonora juga, terus digabung dengan acara ulang tahun PMI di salah satu mall di Jakarta. Acaranya waktu itu acara donor darah, Mbak Susan. Aku ingat sekali Mbak Susan. Itu pertama kali bertemu Bu Endang dengan Mbak Susan? Mbak Susan, iya. Oke. Aduh. Kesannya seperti apa? Ketemu langsung ini ya. Kesannya senang sekali, menarik sekali, humble Mbak Susan orangnya. Iya betul. Melegenda nggak hanya di on air, tapi ketika ketemu ini juga memberikan kesan yang baik juga ya. Iya. Aduh, betul-betul Mbak Susan tuh ini banget deh. Apa namanya ya? Yang dicari gitu loh Mbak. Gimana sih suaranya tuh juga udah. Kalau Sonora nih, ini radio Sonora ada khasnya Mbak Susan. Udah ketahuan ya. Iya. Paling senang dengerin Mbak Susan siaran apa, Bu Endang? Siaran, ya itu kalau pagi tuh ada kontak pendengar, terus kan acara pagi juga itu di dalam dan di luar rumah tangga. Itu zaman dulu itu Mbak. Zaman dulu itu. Oke. Itu acara itu, saya suka itu. Terus kan tahun-tahun kemarin juga tuh acara motivasi kan ada Andri Wongso. Nah ini Mas Oki ya mungkin ya? Iya, itu. Oke. Bu Endang sendiri mendengarkan Sonora sejak saya masih sekolah SLTA itu tahun 78. Wah, berarti masih awal-awal Sonora juga ini ya Bu Endang udah mulai mendengarkan ya? Iya Mbak. Mas Oki udah lahir belum 78 ya? Baru lahir, Bu Endang udah dengerin. Halo Bu Endang. Saya kenal Mas Oki di waktu Sonora dari AM ke FM. Mas Oki ada band kan, band Sonora waktu itu di Monas, acara dari AM, gelombang AM kan dulu Sonora 109 kan, 109 FM. 109 FM ke 92. Iya, pindah ke 92. Wih, band. Iya, ada band waktu itu ada Mas Edi Dipo. Wah. Iya. Mas Oki yang apa nih? Pegang apa? Pegang listrik dulu. Di belakang. Wow. Pria lembu ya? Iya. Iya. Oh, oke. Ternyata banyak kenangan dari Ibu Endang ini ya, baik ke Mbak Susan dengan Mas Oki juga. Banyak acara Sonora tuh selalu saya ikutin Mbak. Kalau saya ada sempat, ada waktu memasak di studio. Acara donor darah di studio. Iya. Saya masih suka lihat foto-fotonya, ada tuh Mbak Susan juga acara kecantikan ya, demo kecantikan gitu. Demo kecantikan. Banyak acara off air berarti dulu ini bisa di. Ya mungkin kan ini pandemi ya, udah hampir 2 tahun ini kita tidak ada off air ya. Ketemu, iya.
Iya. Semoga segera berakhir. Bu Endang, kalau memang kangen nih dengan penyiar-penyiar legendaris Sonora, jangan lupa setelah ini akan ada Mbak Jane juga, kemudian Mas Mbak Jane, Jane. aku Jadi pengen seharian kenal Mbak ini. Jane, Mbak Lucy. Tetap dengerin Mbak ya, Lucy. Bu Oh, Endang. selalu always. Ini Baik. radio aku, Mbak, nggak pernah dimatiin. Dari tahun 78 sampai sekarang nggak dimatiin ya. Nggak pernah dimatiin. Nggak pernah Kalau dimatiin. saya pergi pun nggak pernah. Radionya ganti nggak, Bu Endang? Nggak, Jangan-jangan radionya dari zaman dulu nggak ganti-ganti lagi. Iya, nggak pernah digeser, Mbak, gelombangnya. Wah, Nggak pernah. Iya. Ini geser, berarti emang bener radio yang dituning itu yang harusnya sendiri. Terakhir Bu Endang, sebelum kita break, ada yang ingin disampaikan untuk Mbak Susan dengan dan Mas Oki. Mas Oki dan juga untuk sahabat Sonora, silakan. Ya, untuk Sonora khususnya seluruh fans Sonora maupun seluruh staf-staf Sonora untuk acara ulang tahun ini, semoga Sonora ya semakin dinanti, semakin ditunggu, semakin disayang untuk penggemarnya, pendengarnya, semakin memberikan berita-berita yang up to date, yang terpercaya dan diminati gitu loh, Mbak. Diminati itu radionya, dicari oleh pendengarnya. Itu aja. Sukses untuk Sonora menjelang tahun emasnya. Tahun emasnya ya, menjelang tahun emasnya ya. Semakin sukses dan sukses selalu, Mbak. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai pandemi, kita bisa ngumpul semuanya ya. Reuniannya langsung. Insya Allah, Mbak ya. Insya Allah ya, Bu Mbak ya. Endang, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Endang. Sehat Terima kasih terus Bu Endang. Iya, Mas Oki, Mbak Susan. Iya baik, itu tadi Bu Endang langsung flashback banget ini pasti Bu Endang langsung. Sudah teruji banget karena mengerti banget nih acara-acara yang memang dihadiri Mas Oki. Nggak bergeser tadi katanya, hidup terus sampai sekarang. Dari 78 nggak mati radionya. Clara Kalisaran dan juga Sesa Uli masih menemani ya. Ini kalau tadi sudah ada Ibu Endang. Nah, sekarang di telepon sudah ada lagi Mbak Susan dan juga Mas Oki. Mau temu kangen juga ini secara virtual. Betul. Ada Ibu Yuliawati. Ibu Yuliawati Chan. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Yuli. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ini katanya Ibu Yuli ini juga udah dengerin Sonora dari tahun 78 juga ini katanya. Baik, Bu Yuli bisa diceritakan ini. Mengenal Mbak Susan dan Mas Oki pasti dong ya? Iya, terutama Mbak Susan tuh. Gimana sebenarnya ini dulu keluarga kami memang penggemar Sonora. Saya sampai almarhum kakak saya ya, dia, waduh, pokoknya jangan diganti-ganti ini ya gelombang, pokoknya nggak boleh. Jadi saya tahun 78 ya masih sekolah dengerin, belum ini sekali sih, maksudnya belum terlalu aktif, tapi gelombang nggak boleh diroba-roba ya, denger Sonora terus. Sampai akhirnya kakak saya almarhum, jadi saya yang terusin. Generasi penerus ternyata Ibu Yuli ini. Apakah Ibu Yuli pernah juga seperti Bu Endang tadi datang ke sebuah acara off air dan bertemu dengan para penyiar? Saya sih belum pernah ikut acara on air, saya cuma pernah ke Sonora. Waktu itu di Sonora ada acara safari ya, mobil harus ditempel di belakangnya. Datang buru-buru ngantri di Sonora. Terus waktu itu saya pernah ikut KMKM dulu kan, saya dapat hadiah voucher dari Any Cake dulu. Nah, terus saya ke Sonora. Saya mau bilang gini, saya mau lihat yang mana Mbak Susan sih. Penasaran semua sama Mbak Susan ini kayaknya. Waktu itu bawa apa Mbak Yuli buat Mbak Susan? Nggak bawa kue, kan saya dapat hadiah, saya juga mau ini ya, maksudnya berbagi ke Sonora. Tapi saya cuma lihat dari jauh karena waktu itu Mbak Susan sedang siaran. Terus saya diunjukin tuh yang mana Mbak Susan itu katanya. Mengagumi dari jauh ya. Dari jauh. Tapi ini katanya saya dua kali ke Sonora. Ini Bu Yulia nih katanya juga pernah dapat hadiah nih waktu bingkisan Hari Bahagia juga ya? Ya, waktu itu teman-teman di kantor ucapin, terus banyak teman-teman juga ngucapin, saya dapat ya voucher, jadi saya ambil kue di Any Cake,
bawa lagi ke kantor, potong sama-sama. Makan bareng-bareng. Iya. Kenangan manis ya. Itu sekitar tahun berapa ya, Bu Yuli ya? Itu tahun 2000 ya. Baru bergabung ini ya? Saya enggak, saya tahun 78 sih udah denger-denger. Iya. Waktu itu masih sekolah ya, terus belakangan kan kakak saya pindah rumah, jadi di rumah itu ya hanya ada saya dan orang tua. Orang tua sih terserah aja, jadi saya pikir, udah saya juga nggak mau ganti. Karena terus terang tadi saya dengar yang peristiwa tahun 98 itu benar-benar. Saya kan dipulangkan dari kantor, dulu saya kerja di Sudirman, di Wisma Bumi Putra. Semua disuruh dengar sonora. Buat saya bilang, dengar itu berita. Jadi kami semua dengerin. Kalau sonora ada bilang aman, cepet-cepet pulang. Nanti takut apa. Jadi benar, kami tergantung dengan sonora waktu itu. Teman-teman di kantor. Kemudian berapa hari kami di rumah, disuruh dengerin sonora juga. Sampai lihat gimana. Kata atasan saya nih, direktur, saya bilang, denger sonora ya. Nanti kalau sonora bilang udah aman-aman, baru coba-coba lihat-lihat keadaan. Karena kami semua juga terkurung di rumah masing-masing kan. Nggak bisa keluar. Nggak tahu keadaan gimana. Saya waktu itu tanggal 13 Mei dipulangkan jam 2 siang, turun di Gunung Sahari. Iya, pulangnya diturunkan di Gunung Sari, dari rumah saya di Kartini. Dulu saya tulisnya Yulia Kartini 5, mungkin di Sonora. Tapi sekarang saya udah pindah di Kartini 9. Oh, masih di Kartini juga tapi. Iya, nggak mau jauh-jauh dari Kartini. Baik. Bu Yuli, terakhir mungkin bisa disampaikan apa sih yang ingin disampaikan kepada sahabat Sonora, kepada juga Mas Oki dan juga Ibu Mbak Susan? Halo Bu Yuli. Ya, oke. Apa kabar Mbak Yuli? Baik-baik, sehat-sehat. Nah, Mbak Susan, Mas Oki juga sehat-sehat ya. Terima kasih Bu. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun buat Sonora. Aduh, tetap jaya, tetap jadi panutan bagi kami-kami, tetap jadi berita yang baik. Nah, itu. Baik. Untuk penyiar-penyiarnya juga semangat dan sehat-sehat semua ya, Mbak Lara. Terima sama kasih. Mas Yudi sekarang nih yang saya tahu pagi-pagi. Pagi ya, penyiar pagi ini ya Bu ya. Karena saya pagi-pagi sampai jam 9 mungkin bisa dengar. Kemudian kan saya ke kantor. Saya masih ngantor ya Bu Yuli. Mungkin Mas Oki atau Mbak Susan ada yang mau disampaikan juga kepada Ibu Yuli? Ya Mbak Yuli, terima kasih sudah begitu membanggakan kami. Artinya kerja kami memang betul-betul berguna untuk masyarakat seperti yang Mbak Yuli ceritakan tadi. Sehat selalu ya Mbak Yuli. Ya, sama-sama. Iya, halo Bu Yuli, tetap sehat ya Bu. Terima kasih sudah testimoninya luar biasa. Kita siaran sudah lama dan sudah nggak lama juga nggak siaran, pas dengar ada pendengar lagi yang menyampaikan seperti itu, rasanya memang jadi apa yang kita lakukan yang dulu itu berkesan dan ada gunanya atau ada manfaatnya buat pendengar itu luar biasa. Thank you Bu Yulia. Bu Yuli, terima kasih. Terima kasih. Selamat Boleh saya tambah sedikit? Oh boleh, ya? silakan. Kalau bisa dibikin buletin atau semacam buku nggak, perjalanan Sonora, terutama acara dan penyiar-penyiarnya. Buletin atau buku majalah gitu ya. Majalah. Mungkin bisa dilihat sebenarnya dulu ada website kita ya, di sonora.co.id, tapi mungkin nanti kita akan coba olah ya seperti apa baiknya, atau nanti versi digital ya Bu Yuli ya. Oh iya, boleh. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, Bu Yuli terima kasih. Yo, terima kasih. Selamat siang. Luar biasa ya. Sonora ya. Iya, terima kasih. Itu tadi dari Ibu Yuli, ini kan ada Ibu Endang juga tadi sudah mengapresiasi, nih ada Mbak Susan sama Mas Oki juga. Ini mungkin pertanyaannya dibalikan kali. Kalau dari Mbak Susan atau Mas Oki, ada pengalaman apa gitu yang pernah didapatkan dari pendengar gitu kan selama berada di Sonora sama bekerja di Sonora itu, hal-hal apa sih yang unik, yang menarik, yang pernah diberikan pendengar oleh Mas Oki sama Mbak Susan? Mungkin dari Mas Oki dulu kali ya. Oke, baik. Thank you Mbak Sesa dan juga Mbak Rara. Kalau pendengar,
saya ingat banget ada dua yang selalu saya nggak lupa. Yang pertama adalah Pak Rudi. Pak Rudi dulu adalah driver Bluebird gitu. Jadi Pak Rudi ini selalu pas kita siaran dini hari, beliau selalu shift malam sampai dengan pagi, dan beliau selalu mantengin Sonora, dan juga beliau yang marketing mulutnya dari tamu-tamunya untuk acara-acara di Sonora, dan beliau yang juga menginformasikan, sering ngobrol waktu siaran malam tuh gimana keadaan jalan jam 2 pagi, bayangin jam 3 pagi gitu kan, karena kita memang kehadiran 24 jam itu. Kalau saya siaran dini hari itu yang paling berkesan adalah lagu-lagunya kan memang benar-benar lebih banyak. Kemudian juga ngobrolannya itu pada orang-orang yang unik karena memang yang bangun saat itu. Misalnya para suster perawat di Karolus atau di RSCM yang lagi menjaga pasiennya, para dokter-dokter jaga malam UGD, lalu para pemadam kebakaran, para teman-teman dari kepolisian gitu ya, atau para security atau para supir taksi, itu teman kita tuh kalau malam-malam, dan itu membuat kita memang benar-benar dekat banget sama masyarakat dengan rakyat tuh, memang di saat-saat ketika kita ngobrol banyak dan membuat mereka itu sebagai satu keluarga besar. Dia satu keluarga besar di bawah naungan Radio Sonora, Kompas Gramedia kan. Nah, kemudian yang kedua adalah Pak Widi Chandra. Pak Susan pasti tahu Pak Widi. Semalam saya sampai DM di Instagramnya, Pak Widi, kalau mau dengar lagi nih Mbak Susan, Pak Edi dan teman-teman yang udah lama nggak siaran, mantengin dong jam segini. Nah, wah Pak Widi Chandra kan sekarang juga masih ya berkomunikasi kan ya. Ya itu memang dari pendengar dari generasi ke generasi, dan rasanya memang kedekatan kita yang membuat bahwa ini everlasting. Walaupun udah nggak siaran, tetapi memang pasti akan kebawa terus cerita ini sampai terus gitu ya. Itu kalau dari saya. Kalau dari Mbak Susan, silakan Mbak. Pada umumnya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh pendengar Radio Sonora. Hingga sekarang aku terenyuh juga ngedengerin Mbak Endang dan Mbak Yuli yang masih stay tune sampai sekarang dari dulu. Waduh, jadinya aku teringat lagi. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Sonora, betul-betul bisa membantu masyarakat. Aku mau cerita sedikit Mbak Rara dan Mbak Shisha. Waktu itu Oki sudah menyinggung tadi, Sonora begitu peduli dengan dari sisi human. Waktu itu Madura tahun berapa aku lupa, sempat mati total, gelap gulita karena jalur ataupun kabel-kabel di bawah Selat Madura, di bawah laut itu terputus, sehingga Madura betul-betul gelap. Lalu Sonora ketika itu sudah punya teman di Surabaya, Radio Salvatore, masih dulu namanya, sekarang udah Radio Sonora Surabaya. Kita menyerahkan lampu Petromax, masih ingat ya, lampu Petromax Trongking apa itu namanya, kita bawa ke sana, kita bawa ke Madura. Waktu itu belum ada jalan jembatan Suramadu, belum jadi kita bawa dengan kapal sampai di Bangkalan, home base kita di pesantren di Bangkalan di Madura. Lalu yang membuat terenyuh adalah siswa-siswa dari pesantren itu betul-betul berterima kasih kepada kru saat itu yang membawa Strongking, membawa Petromax, karena mereka sudah jadi bisa beraktivitas lagi, proses belajar mengajar di pesantren itu. Jadi hal-hal itulah yang terus memotivasi kami, Radio Sonora, dengan krunya untuk berbuat sesuatu yang berguna buat masyarakat. Wah, itu apresiasi terbesar itu. Dapatkan respon seperti itu. Terenyuh kalau katanya Mbak Susan tadi. Spirit menebarkan kebaikan tuh semua sudah ada dari dulu ya. Sama seperti tagline yang kita tahu. Iya. Ini sama waktu Mbak Susan ingat nggak, waktu di Aceh kita bikin 1000 radio engkol. Ya. Buat para pengungsi, kan dulu kan kita nggak bisa dengerin informasi karena telkom segala macam provider kan mati, telepon mati, listrik nggak ada. Jadi kita bagiin 1000 radio engkol, yang radionya harus diengkol dulu, baru habis itu baru bisa kedengeran. Nah, habis ketika kedengeran maka para pengungsi bisa mendengarkan informasi mengenai bencana. Itu ingat banget tuh. Luar biasa segala perkembangannya ya. Iya. Baik, nanti sebelum terakhir kita pengen dengerin ala-ala siaran gitu ya, Mas Oki dan juga
pasti banyak yang rindu kan, ingin mendengar. Kita pengen tahu juga pendapatnya, ini agak berat sedikit gitu ya. Radio di masa Mas Oki dan di masa Mbak Susan sudah berbeda, apalagi di masa sekarang nih gitu ya. Ketika dulu Mbak Susan membangun Sonora awal, radio masih menjadi primadona gitu ya. Orang masih selalu gitu ya. Radio tuh masih menjadi pilihan. Sementara sekarang semua serba digital, banyak sekali pilihan gitu untuk mendapatkan berita, informasi, bahkan lagu mereka sudah bisa memilih sendiri melalui gadget begitu. Kalau Mbak Susan dan juga Mas Oki melihat ke depannya bagaimana industri radio ini akankah masih bisa bertahan, masih mempunyai peluang begitu? Silahkan Mbak Susan dulu deh. Aku pertama-tama ngacungin 2 jempol buat Mbak Rara dan Mbak Sheisha dan semua teman-teman di Sonora sekarang. Semua dihandle sendiri. Semua dihandle sendiri. Padahal kita dulu siaran kan yang operator, yang reportase, yang siaran itu full konsentrasi aja masih kadang-kadang sedikit terganggu gitu ya. Dan teman-teman sekarang semuanya dihandle sendiri. Aku sih sangat berkeyakinan industri radio akan terus maju, akan terus meningkat fungsinya gitu ya. Apalagi dengan teknologi yang sudah menopang. Dulu sebelum aku selesai di Sonora, aku masih ingat proses digitalisasi itu masih mulai didengung-dengungkan ya, masih mulai diuji coba, masih diuji kelayakan dan lain sebagainya. Dan aku sangat berharap Sonora dengan segala kepiawaiannya dan kecanggihan dalam teknologi akan menjadi stasiun radio yang dicari, dipilih, dan dibanggakan. Amin. Tetap optimis ya Mbak Susan, artinya kita akan terus, industri radio masih akan terus ada. Ya. Baik, Mas Oki gimana? Kalau dari saya setuju sama Mbak Susan, seperti lagunya dari Queen, Radio Gaga. Kalau boleh diputerin lagu terakhir. Jadi Freddie Mercury bilang Someone Still Love You. Nah itulah. Jadi ada pepatah mengatakan jadi when we digitize, we must humanize. Di era digitalisasi tetap we must humanize, tetapi itu yang nggak bisa digantikan sama mesin sih. Kita nggak bisa dengan lagu-lagu atau dengan mesin atau dengan siaran rekaman kita bisa menyapa para pendengar kita. Halo Sesa, apa kabar hari ini? Semoga sukses ya. Semoga kamu bisa dapetin nanti target kamu dengan bagus di jualan kamu hari ini misalnya. Itu kan nggak bisa diganti sama mesin kan. Itulah sisi dari humannya yang masih radio dimanapun juga akan memegang soal itu. Di TV nggak bisa, di internet nggak bisa, maksudnya di siaran-siaran.com nggak bisa. Tetapi kalau ketika radio on air itu, ada kata on air itu memang udah punya radio aja udah. Itu udah sesuatu yang memang nggak bisa digantikan. Jadi kalau saran saya memang walaupun kita di dunia digital, tetapi kedekatan kita sama pendengar siapapun itu ya, maksudnya dari segmentasi apapun itu tetap namanya pendengar sih. Mau yang usianya udah 70 tahun, mau usianya masih 20 tahun, tapi mereka punya 2 kuping yang sama yang dengerin di ruang dengarnya mereka masing-masing. Itu yang harus kita terus sentuh di hatinya agar paling enggak mereka ingat kita itu adalah sesuatu yang bisa menemani mereka dan membuat hidup mereka lebih baik. Itu sih dari saya. Personal touch-nya itu yang nggak bisa tergantikan dari sebuah radio langsung ya. Kayak ngena di kita gitu ya. Makanya AMKM masih kita pertahankan karena itu salah satu cara untuk interaksi. Iya. Tadi gitu. Mungkin yang katanya Rara mau Mbak Susan sama Mas Oki ini mau ala-ala on air, bener. Kita ingin Mbak Susan dan juga Mas Oki untuk seperti siaran begitu ya, entah mungkin opening atau mungkin membacakan request atau mungkin closing gitu ya. Mbak Susan mungkin dengan acara yang lain yang selain AMKM ya pastinya. Tadi ada apa tuh? Bingkisan acara yang untuk arena wanita misalnya. Silakan Mbak Susan. Nah ini nih pasti pendengar nungguin langsung digedein ini volumenya nih. Aduh, Oki gimana? Oke, dicoba ya Rara dan Syasha. Selamat siang, ibu-ibu rumah tangga, pendengar Radio Sonora. Kita kembali berjumpa dengan acara Arena Wanita melalui FM 92. Apa kabar ibu-ibu? Kita dengarkan sebuah lagu yang pasti ibu-ibu suka. Inilah Somewhere My Love.
Waduh, flashback banget ini ya untuk sahabat Sonora lagi dengerin siang ini. Ya bener. Habis ini pasti nih WA-nya crash Langsung nih ya. mau ngapresiasi semua pasti. bener. Aduh jadi kangen. Bener. Banyak banget loh. Selamat apa nih siang untuk Siang. Mbak Astri Pasar Minggu, Mbak Retno di Depok, Pak Pasca di Jakarta Barat, Ibu Ratnasari, Ibu Jian Unang, kemudian Pak Bambang ya, kemudian juga ada dari Kristi dari Pasir Putih. Banyak Rara kalau di scroll ke bawah tuh masih banyak lagi. Benar. 120 berapa banyak gitu. sekali, betul. Ibu Ade Nurwiandri dari Bogor juga banyak yang menanyakan pengen melihat secara YouTube begitu ya. Ini Pak Wahyu langsung Viva Mbak Susan. YouTube nanti kita akan ada juga karena kita direkam. Nanti kita akan upload via YouTube. Jadi sahabat Sonora masih bisa mendengar kembali dan juga masih bisa menikmati ya. Langsung tadi ngeliat lagi. Betul. Mas Oki, yuk siaran apa nih? Rock mungkin? Oke, boleh. Oh, siaran buat ini aja ya, buat mengantar liputan ya. Oh, boleh. Waduh, udah lama kan ya. Oke. Mohon izin ya Mbak Susan dan Pak Edi di sini. Okay. Halo, selamat siang para pendengar Sonora dimanapun Anda berada. Kami berada di Gedung Perintis Lantai 5, Jalan Kebahagiaan nomor 4 hingga 14 Jakarta Barat, masih dalam acara kesayangan Anda di Radio Sonora FM 92 Jakarta. Dan langsung saja kita akan mendengarkan satu liputan di jalur mudik di Pantura. Ada Bung Jose di sana yang akan menyampaikan langsung dari Indramayu dengan suasana lalu lintasnya yang ke arah ke Cirebon. Kita sudah tersambung dengan Bung Jose. Halo Bung Jose. Halo, apa kabar? Ya Bung Oki, selamat. Halo. Ya. Langsung ya. Iya, bagaimana suasana di sana? Apakah masih ramai lancar, padat merayap para pemudik di sana? Silakan Bung Jose dengan laporannya. Oke, terima kasih Bung Oki. Saat ini saya berada di daerah Indramayu. Nah, ini dari Indramayu tepatnya datang. di pertigaan Celeng, Bung Oki dapat terpantau. Sana sini ramai lancar. Terima kasih Bung Oki, kembali ke studio. Silakan Bung Oki. Terima kasih ya untuk informasi singkatnya banget ya. Jadi semoga itu bisa menjadi informasi buat para pemudik yang menuju ke daerah Cirebon. Kita balik lagi ke Rara dan Sesa. Wah. Bung Oki tidak ingin siaran kembali gitu? Masih lanjut aja ini kayaknya. Kalau Mbak Susan sudah lelah ya, sudah waktunya beristirahat. Mas Kalau Oki masih semangat. Waduh. Lewat Zoom boleh. Kembali. Yeah. Tapi emang itu adalah satu yang apa namanya ya, yang nggak bakal lepas karena mentor-mentornya tuh luar biasa, Mbak Susan, Pak Edi, Pak James waktu itu yang membuat Mbak Jen ya, Pak Yos Tanobrata, halo Pak Yos dan teman-teman semua di sana yang senior ya, dan juga salam buat Bung Anton. Waduh, Bung Anton tuh luar biasa, operator handal dari zamannya Mbak Susan sampai dengan saya juga. Jadi sesuatu yang memang tidak akan terlupakan. Jadi terima kasih buat acara ini. Terakhir Mbak Susan, silahkan apa yang mau disampaikan sebelum kita closing? Ya, selamat ulang tahun dulu buat Sonora yang ke-49. Semoga selalu jaya di udara, asik banget ya. Dan teman-teman yang mantan penyiar, mantan kru Sonora, mudah-mudahan dengan kesempatan yang diberikan oleh teman-teman sekarang, menyambung tali silaturahmi kita lagi, kita bisa saling berkangen-kangenan hanya dengan say hello mungkin, dan kita pernah terikat dalam satu keluarga besar Radio Sonora. Semoga berkat Tuhan selalu berlimpah untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Susan dan Mas Oki. Setelah ini ada Mas Yudi, ada juga Mbak Jen, Mas James sudah akan melanjutkan masih panjang lagi ini nostalgianya. Benar.